Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kakak akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang sekulerisme dalam kehidupan modern, tantangan bagi umat muslim. Kita hidup di zaman modern, semua serba cepat, teknologi berubah, dan gaya hidup juga berubah. Namun, ada tantangan yang kita itu lupakan, yaitu tantangan sekulerisme. Apa itu sekulerisme? Sekulerisme berasal dari kata seculum yang berarti periode besar waktu atau spirit zaman. Paham ini memisahkan antara urusan dunia dan urusan agama. Orang yang berpikiran sekuler menganggap agama hanya dibutuhkan di tempat ibadah, bukan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal dalam Islam, semua aktivitas bisa bernilai ibadah jika diniatkan karena Allah. Belajar, bekerja, bahkan bermain bisa menjadi ibadah selama dilakukan dengan niat baik dan sesuai ajaran agama. Terdapat 4 jenis sekulerisme. Yang pertama, sekulerisme formal. Sekulerisme formal membuat aturan tanpa melibatkan nilai agama. Contohnya, di suatu negara pemerintahannya tidak mengizinkan aturan yang berdasarkan kitab suci, hukum, atau aturan berdasarkan kesepakatan manusia. Yang kedua, sekulerisme substantif. Sekulerisme substantif menempatkan agama hanya sebagai urusan hati dan moral pribadi. Contohnya, seorang siswa sholat 5 waktu namun masih suka berbohong. Artinya, dia menjalankan agama hanya sebagian, bukan secara utuh dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sekulerisme ekstrim. Sekulerisme ekstrim adalah pandangan yang menolak agama sama sekali dalam kehidupan manusia. Contohnya, seorang siswa mengatakan tidak perlu berdoa ketika belajar. Kan kita sukses karena usaha sendiri. Ini bertentangan dengan ajaran Islam. Kita belajar harus berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sekulerisme moderat atau netral. Sekulerisme moderat mengacu pada pandangan hidup alias ideologi yang mencita-citakan adanya otonomi nilai duniawi dengan turut mengikutsertakan Tuhan dan agama. Artinya, sekulerisme netral pada dasarnya memiliki tujuan-tujuan yang bisa sejalan dengan ajaran Islam, selama tidak memisahkan manusia dari nilai keagamaan. Tidak semua hal yang datang dari luar Islam harus ditolak secara mentah-mentah. Jika suatu gagasan, seperti sekulerisme netral, mengandung nilai kebaikan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka nilai itu boleh diambil. Islam tidak menolak nilai kebaikan dari luar, tetapi menyaringnya agar tetap sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Apa yang terjadi jika nilai-nilai keagamaan dipisahkan dengan segala urusan? Akan terjadi kezoliman yang seharusnya tidak dilakukan oleh pemimpin yang menjunjung tinggi keadilan. Yang kedua adalah ekonomi akan tidak stabil. Yang ketiga, terjadi kerusuhan. Dan yang keempat, hukum tidak dilakukan sesuai dengan kaidah agama. Dan yang kelima adalah permasalahan akan merugikan negara. Jadilah umat muslim yang cerdas dan modern. Belajar sains, teknologi, dan urusan dunia memanglah penting. Namun, kita tidak melupakan nilai-nilai Islam, iman, dan takwa untuk segala urusan di dunia. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.